Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, mendapat manfaat. Alhamdulillah. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika sholihin. Oke, saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk ada siapa saja? Nadira, Jenit, Cahaya, Kanita, dan Zia. Oke, ini semuanya kenapa, Nak? Sakit. Oh, Jenit sakit pulang. Oke. Kalau yang Cahaya? Sakit di pesantren, sakit apa Cahaya? Oh, panas, demam. Ya, yang berikutnya ada Zia. Zia sakit apa? Sama demam juga. Oke, Nadira? Sama demam juga. Yang Kanita? Demam juga. Wah, ini banyak yang demam ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi bab pertama, yaitu apa judulnya? Betul, berpikir komputasional. Nah, coba dibuka buku kalian juga ada di sana. Misalnya nanti ada kalimat-kalimat penting bisa digarisbawahi, ya. Oke, berpikir komputasional, apakah pernah mendengar istilah ini? Belum pernah. Yang sebelah sini pernah apa belum? Oh, belum pernah juga. Oke, sebelum masuk ke materi, jadi tujuan kita belajar berpikir komputasional itu adalah hari ini kita nanti akan mengidentifikasi apa itu data, ya. Jadi data apa yang bisa kita kumpulkan, bisa kita kelompokkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah mengenal yang namanya prinsip-prinsip berpikir komputasional. Ada 4, apa saja itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga dan juga algoritma. Nah, sebelum masuk ke materi saya tanya dulu. Kalau kita memasak nasi goreng, nah kira-kira data apa yang bisa kita dapatkan saat memasak nasi goreng? Wajan, oke, apalagi? Bumbu, minyak, oke, apalagi? Nasinya, apalagi? Telur, sayur, betul. Nah, itu kalau kita kelompokkan berarti ada apa saja, Nak? Ada bahan-bahannya, betul. Ada apa lagi? Sama alat masaknya. Nah, setelah nasi gorengnya jadi, lalu apa saja yang bisa mempengaruhi rasa dari nasi goreng itu? Bumbunya, oke, apa lagi? Cara makannya juga mempengaruhi rasa, ya. Nah, kalau makannya pas baru mateng, panas-panas sekali, kira-kira gimana? Iya, nggak enak karena lidah kamu bisa terbakar. Ya, oke, apalagi selain bumbu, cara makan, cara masaknya, betul, apalagi? Sausnya, oke, apalagi? Nasinya, ya nasinya harus yang
mateng, jangan yang setengah mateng atau nasi yang ini apa namanya apalagi nasi yang basi ya. Nah, jadi nasi yang baru, yang mateng, yang pulen baru kita masak menjadi nasi goreng. Nah, itu adalah beberapa salah satu contoh. Nah, salah satu contoh data yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu apa sih itu berpikir komputasional? Ada yang bisa menjawab? Iya. Oke. Nah, jadi betul sekali yang ada di buku, silakan kalian garis bawahi. Berpikir komputasional itu adalah metode untuk memecahkan masalah secara sistematis yang bisa dilakukan oleh siapa? Manusia dan juga mesin. Nah, yang dimaksud mesin ini mesin apa ya? Mesin elektronik. Selain elektronik apa? Yang ada di depan kalian adalah mesin komputer. Oke. Sampai sini paham nah pengertiannya? Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama tadi ada apa? Oke, artinya dekomposisi itu apa ya? Oke, betul. Jadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya apa? Cara membuat nasi goreng kita pecahkan ya. Cara membuat nasi goreng telur dadar itu kan suatu masalah lalu dipecah menjadi lebih kecil, bagaimana berarti? Pemecahannya apa? Membagi tugas dengan yang lain. Tugasnya apa saja? Ada yang memasak nasi, oke. Ada yang memotong sayur, betul, apalagi meracik bumbu, ada yang memasak telurnya, betul sekali ya. Oke, yang kedua ada apa setelah dekomposisi? Oke, ada pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola itu? Iya, jadi mencari kesamaan masalah itu dengan masalah yang lainnya. Contohnya apa pengenalan pola? Memasak, cara memasaknya betul sekali ya. Pasti cara memasak nasi goreng itu sama dengan memasak masakan yang lainnya. Contohnya apa? Mie goreng, betul. Kesamaannya apa nasi goreng sama mie goreng? Sama-sama digoreng, apalagi? Sama-sama dimakan. Ya kalau kita masak otomatis semuanya untuk dimakan. Sama-sama pakai bumbu, pakai apa lagi? Pakai kompor, betul. Pakai wajan dan pakai minyak goreng. Ya namanya menggoreng pastinya bumbu yang paling bahan yang paling utama itu adalah minyak gorengnya. Dari dua ini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut yang ketiga. Nah, yaitu apa yang ketiga? Abstraksi. Apa itu abstraksi ya? Oke, abstraksi itu adalah menentukan apa? Menentukan informasi yang penting. Nah, dari suatu masalah. Contohnya apa? Oke, saya beri satu contoh. Misalnya kalian ditanya sama orang di pinggir jalan. Kemarin kan minggu kemarin kalian kemana? Ke GOR, betul sekali. Ada orang yang tanya, Mbak, saya tolong tunjukkan kemana arahnya menuju ke SMP Khairun Nas ya. Saya mau lihat lokasinya di mana. Nah, kamu jawabnya gimana? Lewat jalan-jalannya aja. Gimana maksudnya lewat jalan-jalannya aja? Bagaimana? Coba kamu tunjukkan jalannya dari GOR ke SMA Khairun Nas itu melewati apa saja. Nah, itu. Melewati jalan raya, itu namanya Jalan Tengku Umar ya. Oke, Jalan Tengku Umar. Terus kemana lagi setelah itu? Ada PLN, terus belok ke Oh, berarti kalian lewat sana. Oh iya, sana beda jalannya namanya ya. Oke, jadi dari patung itu lurus saja Pak ya. Terus ada PLN, kemana setelah ada PLN?
Belok ke kanan, setelah itu kemana lagi? Lurus, oke. Ada perempatan. Belok kanan, belok kiri kamu mau ke asrama putri. Ya, belok kanan terus gimana? Lurus sampai ada sekolah. Sekolahnya tempatnya di mana? Kanan apa kiri jalan? Kanan jalan. Nah, itu adalah informasi penting ya. Lurus ada patokannya apa? Misalnya PLN belok kanan, belok kiri. Nah, itu adalah yang penting. Kira-kira yang tidak penting itu apa ya? Iya, misalnya ada pohon di situ. Lurus Pak, nanti ada pohon jambu misalnya atau pohon mangga. Di mana pohon itu buahnya lebat sekali Pak. Pemiliknya suka memberi saya. Nah, seperti itu kan tidak penting ya kamu ceritakan. Kalau tanya alamat atau tanya jalan, ya kamu tunjukkan jalannya apa, patokannya mana, perempatan, pertigaan. Tidak perlu menceritakan, oh rumah itu Pak besar sekali, pemiliknya namanya ini, anaknya berapa. Itu informasi yang tidak penting. Sampai sini paham? Dan yang terakhir ada namanya apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Oke, betul. Jadi membuat langkah-langkah atau instruksi secara teratur. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Bangun tidur ya. Bangun tidur terus ngapain, Almira? Mandi. Berarti tujuannya mau apa ini bangun tidur ini? Oh, mau tahajud. Oke, berarti kalau kita mau sholat tahajud berarti kita harus apa dulu langkahnya? Oke, bangun tidur, terus mandi, habis itu ngapain lagi? Sholat. Duh, kok gak wudhu kamu? Mulai. Habis mandi, wudhu dulu, terus pakai apa? Pakai baju. Ya, habis mandi pakai baju dulu. Wudhu, pakai mukena, terus iya, sholat tahajud. Sholatnya bisa di kamar, bisa di, kalau kalian di asrama di mana? Di hall atau di aula. Nah, itu adalah langkah-langkah yang urut. Kira-kira langsung bangun tidur terus langsung ke hall gitu gimana? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Apa yang kurang berarti? Harus mandi dulu, harus apa dulu? Harus makan dulu. Oh, wudhu dulu ya. Jadi harus bangun, mandi, wudhu dulu baru ke hall. Jangan tiba-tiba bangun masih pakai baju tidur langsung ke hall. Gini mau sholat ya sambil merem-merem gini ya. Jangan, ya itu tidak urut berarti. Oke. Sampai sini ada 4 pilar berpikir komputasional. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Eca, jelas ya Ca? Iya, oke. Itu dari tadi memperhatikan sambil diem aja ya. Oke, berikutnya satu lagi. Nah, ini tadi contohnya. Contoh dari suatu masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan 4 cara berpikir komputasional. Nah, namanya masalahnya adalah memasak nasi goreng telur dadar ya. Kalau menggunakan cara dekomposisi, caranya adalah, nah, jadi kalian memecahkan masalah menjadi lebih kecil, yaitu misalnya ada yang memasak nasi gorengnya, ada yang menggoreng telur dadarnya ya. Yang berikutnya, yang kedua ada pengenalan polanya adalah mengurutkan cara memasaknya atau kombinasi bahan dasarnya pasti sama, ada nasi, ada sayurnya ya. Pasti kalau telur dibumbui apa Nak? Dikasih garam ya, bisa ditambahkan ini apa namanya? Apa sih? Iya, potongan daun bawang atau wortel. Nah, seperti itu ya. Dan yang ketiga ada abstraksi informasi pentingnya adalah, nah, informasi penting itu kamu harus menggunakan bahan dasar apa saja. Ya nasi, ya sayur, ya. Lalu ada telur, ya. Tidak mungkin kita membuat telur dadar tapi kita pakai sosis. Ya, nah itu beda lagi. Dan yang tidak penting itu apa? Merek kompornya, betul sekali, itu nggak penting ya. Kamu pakai kompor merek apa saja tetap bisa memasak atau tidak? Bisa. Nah, lalu apalagi ada bentuk piringnya. Kamu mau taruh di bentuk piring kotak, bulat, segitiga, masih bisa dimakan apa enggak nasi gorengnya? Masih bisa. Ya, dan yang terakhir adalah algoritma. Jadi kalian membuat langkah-langkah yang urut mulai dari menyiapkan bahannya, ya, memotong bahan-bahannya, misalnya menyiapkan alat-alatnya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang urut sampai jadi yang namanya nasi goreng di atas piring ya. Sampai sini paham?
Oke, silakan semuanya berdiri, ya, berdiri. Wah, pelan-pelan berdiri. Ya, yang di pojok sana boleh ini apa namanya, dimundurkan dulu kursinya. Yang di samping sini boleh keluar dari kursinya, boleh, ya. Oke, ini seberapa ya ini? Volumenya. Oke, oh sudah kenceng. Oke, nanti kita ikuti guys ya, ikuti apa yang perlu digerakkan dalam video ini. Ya, biasanya pakai tangan semuanya ya, pakai tangan. Oke. Nah, yuk. Repeat itu ulangi berarti 3, 2, 1. Oke, gini lempar. Oke, tangannya melempar. Ya. Oke. Nah, ini gini pegang pisau. Pegang palu. Nah, good job. Lagi. Tarik. Nah, tarik gini. Oke. Tarik tisunya. Oke. Yes. Nah, putar. Oke, nah ini kompor yang kita bahas tadi ya. Ini kamera, muter kamera ya. Oke. Terakhir. Nah, pukul. Ya. Oke, tepuk tangan. Yes. Oke. Ayo menemukan pola rahasia dengan memanfaatkan konsep abstraksi. Tadi abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah mencari atau mengidentifikasi informasi yang penting. Oke, jadi nanti kalian cari. Nah, di situ sudah ada sudah ada sandi-sandinya. Jadi kata sandi baris ke-1 itu silakan nanti kalian masukkan ke kotak-kotak di baris paling atas ya. Baris pertama, baris kedua sampai baris ke-6. Oke, selanjutnya disuruh ngapain lagi? Disuruh apa? Menggambarkan pola rahasia. Nah, kamu tentukan. Ternyata di dalam sandi-sandi itu kalau kita masukkan ke dalam tabel, membentuk pola yang bagaimana ya. Nah, polanya bisa diketahui dengan apa itu, Nak? Kamu belum selesai itu membacanya. Ayo. Betul apa? Oke, jadi ada kata-kata di sini. Coba kamu baca kalimat yang paling bawah itu. Nanti kamu akan menemukan pola dari kode rahasia itu. Yuk, dari halaman 6 paling bawah itu ada kalimatnya ya. Itu kan sandinya ada berbagai macam karakter ya. Ada apa saja di sana karakternya? Ada tanda seru itu termasuk apa? Tanda baca, betul sekali. Ada apa lagi? Ada alfabet. Nah, jadi ada abjadnya, ada apa lagi? Ada angka, betul sekali. Nah, itu kan ada keterangannya. Untuk setiap angka atau huruf, warnai kotaknya. Nah, jadi kalau satu kotak itu ada angkanya atau ada hurufnya, silakan kamu warnai. Lalu bagaimana yang tidak ada angka sama hurufnya? Tidak usah diwarnai, betul sekali ya. Jadi untuk setiap tanda baca atau simbol tidak perlu diwarnai kotaknya. Sampai sini paham? Oke, tapi nanti kamu mengerjakannya di mana? Di komputer menggunakan aplikasi Microsoft Excel, betul sekali. Nanti di bawahnya diketik ya, diberi keterangan. Pola yang saya temukan adalah gitu ya. Raihana polanya ini ya, warnanya jangan hitam ya, nanti karakternya nggak kelihatan kalau hitam. Jadi warnanya kayak ini biru atau kuning atau apa gitu, jadi hurufnya juga masih kelihatan ya. Iya betul, ini kan memasukkan satu-satu karakter ini ke dalam baris-baris ini. Kalau sudah nanti yang apa tadi syaratnya yang huruf sama angka diberi warna, yang bukan huruf sama angka berarti
tidak perlu. Nah, itu ya nanti akan ketemu polanya. Kalau sudah diberi pola yang kamu temukan apa, silakan kamu simpan filenya itu. Nyimpannya adalah file save as ya. Apa yang bisa kalian pelajari dari materi hari ini? Apa? Membuat pola. Pola apa yang kalian temukan? Pola catur. Oke, pola apa lagi? Lantai. Pola apa lagi? Persegi panjang apa lagi? Oke, bunga matahari. Ternyata jawabannya sangat bervariasi ya. Jadi pola itu ditemukan karena kita membaca informasi penting. Apa tadi informasi pentingnya? Huruf dan angka yang diberi warna. Oke, sampai materi hari ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Humma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardudahu ilayya midahajati ilaihi walatosinihi rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anak, minggu depan kita pelajarannya di Labcom lagi. Minggu depan materinya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kita akan belajar mengelola yang namanya folder dan file. Ya, jadi nanti buka komputer lagi. Ya. Oke, minta tolong barang-barangnya dibawa lagi, bangkunya dirapikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.